Hai sis, hai Gan, kembali lagi di Kamis Misteri. Pada episode kali ini kita akan menceritakan tentang tumbal nyawa restoran laris Probolinggo. Merupakan cerita yang ditulis oleh K31 Droid. Selamat datang di Kamis Misteri. Probolinggo bukanlah kota yang besar. Meskipun begitu, tempat wisata di kota Seribu Taman ini lumayan bikin kita terkagum-kagum. Sayangnya, tempat wisata di sini masih belum mendapat perhatian pemerintah, terutama masalah perawatan dan kebersihannya. Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan. Saya ingin bercerita tentang sebuah tempat yang didatangi banyak orang yang menyimpan kisah mistis yang membuat mata saya terbelalak dan syok luar biasa. Siang itu di sekitaran tahun 2014. Saya ingin makan siang di luar. Karena habis gajian, sesekali saya ingin makan makanan yang agak mewahan. Berawal dari rekomendasi teman-teman kantor dan searching di Google, mendaratlah saya di sebuah rumah makan yang cukup terkenal di Probolinggo. Kabarnya rumah makan ini pernah didatangi pejabat-pejabat tinggi dan para artis. Karena penasaran seperti apa rasanya dan perut sudah keroncongan, saya langsung memarkir motor dan masuk ke dalam rumah makan tersebut. Memang benar apa yang dikatakan teman-teman saya. Rumah makan ini rame banget. Semua kursi dan meja terisi penuh, hingga saya harus rela ngantri untuk mendapatkan meja kosong. Sambil menunggu ada yang kosong, saya berinisiatif untuk merokok di area parkir. Tanpa sengaja, saat menuju keluar, mata saya terpaku pada sebuah lukisan besar di restoran itu. Lukisan perempuan cantik berpakaian seperti ratu zaman kerajaan. Auranya mistis. Matanya seperti menatap tajam ke arah saya. Seketika bulu kuduk saya merinding. Tapi tidak saya hiraukan dan langsung membakar rokok yang tinggal satu-satunya ini. Lagi asik-asiknya merokok, tiba-tiba saya dikagetkan oleh tepukan tukang parkir. Lain kali datangnya agak pagian mas, lama antrinya kalau jam segini, ucap juru parkir agak setengah tua itu. Saya mengangguk sambil melihat ke arah jam tangan yang menunjukkan pukul 1 siang, padahal udah lewat dari jam makan siang. Tapi masih rame aja nih rumah makan. Berarti emang beneran enak, ujar saya dalam hati sambil terus menghisap rokok. Udah tahu mas peraturan di sini? Tanya tukang parkir itu. Saya penasaran. Tukang parkir itu melanjutkan obrolannya sambil celengak-celinguk. Di sini toiletnya ada 2 mas. Satu dekat kasir, satunya lagi dekat dapur. Mas, saya ingatkan ya, jangan masuk ke toilet yang dekat dapur. Baru aja saya mau tanyakan alasannya, tukang parkir itu keburu pergi melanjutkan pekerjaannya. Sial. Saya paling gak suka nih dibikin penasaran seperti ini. Namun nampaknya rasa penasaran saya dikalahkan dengan rasa lapar yang ada di perut ini. Saya intip sekali lagi ke dalam, dan ternyata ada kursi kosong di dekat kasir. Akhirnya, setelah lama menunggu saya bisa mencicipi makanan ini. Gak heran kalau rumah makan ini tidak pernah sepi pengunjung. Rasanya luar biasa enak, sangat lezat. Setelah kenyang, rasa penasaran tadi muncul lagi. Saya mencoba masuk ke toilet yang dilarang itu. Mas, toiletnya di sana, bukan yang di sini. Jangan sampai salah masuk ya, teriak salah satu pekerja di situ. Saya kaget luar biasa bercampur kesal.
Tapi karena banyak orang dan terlanjur kepergok, saya mengurungkan niat ke toilet dan kembali ke meja. Ada apa ya? Sampai segitunya. Bahkan di pintu toilet itu ada tulisan peringatan yang berbunyi, siapapun dilarang masuk toilet dapur. Pasti ada yang gak beres nih. Tapi Tuhan seperti memberikan saya jalan. Tiba-tiba ada pelayan yang menjatuhkan nampan beserta piring dan gelasnya, sehingga semua perhatian tertuju ke arah sana. Dengan rasa was-was, saya berjalan menuju toilet yang dekat dapur tersebut. Badan saya terasa lemas, bulu kuduk saya merinding, seperti ada aura mistis yang sangat besar di area dapur ini. Mendekati pintu toilet dapur, saya mencium bau yang sangat aneh. Aroma amis darah dan wangi bunga sesajen bercampur dengan bau asap dupa. Sangat mengganggu hidung. Sampai-sampai saya hampir pingsan menciumnya. Saya mencoba membuka pintu secara perlahan dengan perasaan takut. Takut ada yang melihat saya. Takut ada sesuatu di dalamnya. Saat saya buka toilet terlarang itu, mata saya terbelalak. Sejenak jantung saya seperti berhenti. Rasa ngeri dan jijik bercampur menjadi satu. Saat saya melihat sosok aneh dalam toilet, bukan kuntilanak, bukan genderuwo, bukan juga pocong, melainkan sosok lelaki tua sedang sekarat dengan tubuh penuh borok bernanah dan hanya ditutupi sarung berwarna hitam. Saya melihat tubuhnya bergetar hebat dan mulutnya kumat kami. Matanya melotot ke arah saya seolah marah dengan apa yang saya lakukan. Dengan sekuat tenaga saya mencoba beranjak dari toilet terlarang itu untuk segera ke kasir dan membayar makan siang saya hari ini. Bayang-bayang sosok tersebut masih menghantui pikiranku. Siapa lelaki tua itu? Mengapa tidak ada yang menolongnya? Sesampainya di tempat parkir, saya langsung menceritakan apa yang saya lihat ke tukang parkir. Loh, sampean melihat apa yang ada dalam toilet itu? Tanyanya seolah tak pernah tahu apa yang terjadi. Saya memaksa tukang parkir tersebut untuk cerita dengan sedikit ancaman akan menyebarkannya. Juru parkir itu menahan saya dan memohon agar tidak diberitahu ke siapapun. Dia pun bercerita kalau yang saya lihat tadi adalah pemilik dari rumah makan ini. Pemilik itu menumbalkan dirinya sendiri supaya rumah makan ini selalu ramai oleh pengunjung. Beliau rela menjadi tumbal. Yang penting anak dan istrinya selamat. Si tukang parkir itu bercerita sambil terpatah-patah karena ketakutan. Belum sempat si bapak melanjutkan obrolannya, saya langsung potong dan bertanya lagi. Pak, tadi saya sempat menemukan piring dan pisau di sebelah orang sekarat itu. Apa jangan-jangan daging masakan rumah makan ini diambil dari borok orang yang sekarat tadi? Bapak tukang parkir tadi tidak menjawab. Dia hanya menghela nafasnya dan segera kembali bekerja. Saya pun langsung pulang dan muntah-muntah di rumah. Saya benar-benar kapok dan gak akan lagi ke rumah makan itu. Dan saya mohon maaf karena tidak bisa menceritakan secara detail tentang rumah makan tersebut. Penasaran dengan cerita misteri menegangkan lainnya? Buka forum stories from the heart Kaskus sekarang.